dipersembahkan oleh Anda kembali bersama saya Doni De Geese dalam program Special Dialogue dan masih bersama kita Pak Lastro Simbolon dan juga Prof. Asep Saifuddin. Bapak-bapak sekalian, ini adalah sebuah pekerjaan rumah besar tapi juga potensinya cukup besar kalau kita bisa manfaatkan dengan baik. Pak Lastro, apakah ada kebijakan yang memang mensupport agar hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika itu bisa semakin mengemuka dan win-winnya itu saling untung. Walaupun memang potensi untung bangsa kita lebih besar ya Pak ya. Bagaimana ini Anda melihatnya? Ya, bagi Indonesia tentunya penyelenggaraan konferensi ini merefleksikan konsistensi tanggung jawab kepemimpinan Indonesia secara global. Itu di konstitusi kita loh, Pak Doni. Bayangkan tahun 55 hanya 10 tahun setelah merdeka dalam proses pembangunan sebuah bangsa besar yang tidak mudah. 10 tahun pertama masa sulit itu Pak. Ya, tapi pemimpin kita di bawah kepemimpinan Bung Karno itu mengajak serta 29 negara ya, memberikan kontribusi bagi kemerdekaan bangsa-bangsa dan kesetaraan antar bangsa. Ya, ini konsisten dan tanggung jawab kita sekarang bagaimana juga solidaritas yang terbangun itu tetap menular secara baik pada tatanan internasional, pada hubungan antar bangsa, pada upaya memperkuat kerjasama Selatan-Selatan, tapi juga kita bisa ambil manfaatnya secara maksimum bagi penguatan hubungan-hubungan bilateral. Masih relevan itu Pak? Tentu masih sangat relevan. Fakta bahwa sampai saat ini ada 20-an, hampir 30 kepala negara pemerintahan sudah menyampaikan komitmen dan konfirmasi hadir itu menunjukkan memang salah satu menunjukkan bahwa semangat Bandung itu sangat-sangat relevan. Nah, tanggung jawab kita sekarang bagaimana memperkuat itu dan mengisinya menjadi suatu hubungan yang produktif untuk menjawab tantangan-tantangan kekinian. Malah dengar-dengar katanya pemimpin Korea Utara Kim Jong Un hadir atau gimana nih Pak? Saya kira pimpinan Kementerian Luar Negeri dan Panitia Nasional sudah pernah menyampaikan itu secara terbuka. Ya, yang kita tahu itu yang diundang adalah kepala negara. Kepala negara ya, bukan pemimpin. Bukan. Ya, sama-sama Kim lah Pak. Ya, betul. Dan kelihatannya memberikan indikasi kuat untuk hadir. Tapi ketika negara seperti Korea Utara yang memang di kancah politik global itu menempati tempat tersendiri khususnya di mata Amerika dan sekutunya itu kan, apa bukan ancaman bagi kawasan ini Pak dengan hadirnya Korea Utara di? Saya kira dunia tahu ya, politik luar negeri Indonesia itu konsisten satu politik luar negeri yang bebas aktif. Dan ini kita mengundang seluruh negara-negara Asia Afrika yang merupakan anggota PBB. Kalau ada diskriminasi, tidak mengundang tertentu, itu justru melawan semangat Bandung. Tidak konsisten dengan semangat Bandung yang justru kita rayakan bersama. Ya. Dan saya pikir semua menghormati itu. Dan apapun solidaritas Asia Afrika bagi Indonesia adalah sesuatu yang harus dilestarikan. Tapi upaya mencapai perdamaian, kesejahteraan bangsa-bangsa juga melalui pendekatan yang inklusif. Kita juga membutuhkan peran serta dari negara-negara di luar Asia Afrika. Dan itu persis akan terlihat dalam dokumen-dokumen yang akan dihasilkan maupun format pertemuan yang juga mengundang beberapa observer. Apalagi kalau bicara penguasaan senjata nuklir ini Prof. Saya tidak tahu apakah selain kehadiran wakil dari Korea Utara itu bisa membawa manfaat dari semangat Asia Afrika itu sendiri ya, atau mungkin ada hal lain yang bisa kita petik dari penguasaan teknologi yang mungkin negara mereka lebih leading di bidang. Ya, kan mereka sangat kuat di bidang itu ya, karena dia sangat confident mereka ya. Confident karena dia juga mempunyai self protection. Sehingga bidang itu menjadi kuat. Nah, di dalam hal ini kita bisa mempelajari bagaimana agar nuklir ke depan untuk kepentingan kesejahteraan tentunya. Karena tentunya pembangkit listrik mungkin ya bisa. Listrik itu sangat perlu. Kemudian yang penting kita bisa menggunakan dengan sangat bijak. Intinya adalah pada saat-saat tertentu kita bisa mempelajari dari negara tertentu yang memang mempunyai keunggulan di bidang yang kita masih lemah ya. Secara saintis, di mana para ahli-ahli kita di bidang nuklir itu sebenarnya ada, tapi yang belum ada adalah sistemnya ya, sistem bagaimana memanfaatkan itu. Jadi untuk itu bagaimana agar sebuah negara bisa memanfaatkan resource yang ada di sini
demi kesejahteraan masyarakat bisa belajar dari negara yang lain. Saya pikir itu wajar-wajar saja. Karena di sini adalah aspek keterbukaan. Jadi kalau dikatakan relevansi, saya pikir semakin ke depan semakin relevan itu deklarasi Bandung itu. Mengapa? Karena memang isu globalisasi ini sudah tidak bisa lagi hanya daerah-daerah tertentu. Memang harus semuanya dan juga masuknya ke semua bidang. Tidak saja bidang ekonomi, perdagangan, politik, tapi juga sains, teknologi, kebudayaan yang kita harus kembangkan dan juga kita bisa belajar dari mereka dan mereka bisa belajar dari kita untuk bidang-bidang yang memang di dalam hal tertentu kita lebih baik. Tetapi kita tidak harus menutup bahwa ada negara-negara tertentu yang lebih baik dari kita. Jadi kita belajar termasuk di dalam hal penguasaan teknologi. Itu saya melihat adanya memang harus ada proses saling belajar ya di sini. Itu yang mungkin yang membuat ada kesetaraan antara negara di kawasan Asia Afrika. Tapi Pak Lasro, ini kalau kita bicara tentang selatan-selatan ya kan, bagaimana menerjemahkan advancing South-South cooperation itu dari sisi sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Bagaimana sekarang ini Anda melihatnya? Ya. Saya kira semangat membangun kerjasama selatan-selatan tetap menguat ya. Dan Indonesia sendiri untuk waktu yang cukup lama merupakan beneficiary, menerima ya bantuan kerjasama selatan-selatan. Tapi kita anggota G20 ya, dan salah satu negara terbesar demokrasi, ada tanggung jawab hadir dengan ukuran kebesaran dan kemajuan Indonesia. Sehingga Indonesia juga menjadi provider, penyedia kerjasama selatan-selatan. Dan bagi kita ini menjadi satu ideologi politik luar negeri kita, ya, bagian dari tanggung jawab global kita sesuai dengan konstitusi kita. Dalam konteks penguatan kerjasama Asia Afrika ini menjadi tema besar, tapi pada tataran bilateral juga kerjasama selatan-selatan pada sektor-sektor seperti Prof. Asep bilang tadi, sektor-sektor yang kita unggul, memiliki akumulasi pengalaman, sektor pertanian, UKM, ya. Ini kita berikan kepada negara-negara sesama negara berkembang, termasuk di Afrika tentunya. Tujuannya dua barangkali. Satu, memelihara solidaritas politik secara sincere, tapi juga ini menjadi gateway bagi penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Misalnya teknologi pertanian tadi, Afrika memahami teknologi pertanian kita pas itu. Karena beda dengan teknologi pertanian dari negara maju. Agak levelnya beda. Ini menjadi satu instrumen kita berikan dalam bentuk capacity building, tapi juga ini menjadi satu wahana memperlancar perdagangan kita pada sektor Al-Sintan itu, alat-alat pertanian. Buka pintunya ya. Buka pintu. Hal itu berlaku juga untuk sektor lain. Dan kita tidak berhenti pada sektor tradisional. Kemajuan yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan dalam hal-hal misalnya demokrasi, konsolidasi demokrasi, penguatan good governance, counter terrorism, ini juga kita share dengan mitra kita di negara-negara berkembang yang lain, dan ini menunjukkan wajah baru Indonesia juga, penguatan solidaritas dan kerjasama, tapi juga bagian dari upaya dan tanggung jawab global kita mencapai perdamaian. Ya, artinya konkretnya Bapak-Bapak sekalian, ini adalah bukti nyata bahwa semangat dan komitmen Republik Indonesia sejak 60 tahun lalu sampai sekarang tidak berubah ya. Masalah soal kemasan, strategi itu kan mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Baik, Bapak sekalian, kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa tetap bersama kami karena Special Dialogue akan kembali sesaat lagi.